Lancar. Ini langsung pembukaan Poki. Zan? Yes. Fadhal Ustaz yang mulia Presiden Alia Izzat Begovic. Tiga kuyu lagi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya bisa dengar atau kurang atau bagaimana? Jelas insya Allah. Ya. Oke. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita pada malam hari ini bisa menjalankan atau bertemu melalui media online untuk mendiskusikan tentang tragedi-tragedi kemanusiaan, khususnya tragedi yang menimpa umat muslim pada tahun 1995. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang sudah sepantasnya dan seharusnya kita memanjatkan syukur, selalu mengucap syukur kehadirat Allah atas segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua. Lalu yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan dari lisan kita masing-masing, dari hati kita masing-masing kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau beserta dengan sahabat, beserta dengan keluarga yang diteruskan oleh tabi'in, yang diteruskan lagi oleh tabi'ut tabi'in, generasi salafus soleh, hingga Islam itu bisa menyebar ke seluruh dunia, khususnya sampai ke telinga kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana nikmatnya iman untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih pada beberapa panitia, khususnya pada Mas Azam yang beberapa hari lalu mengontak saya untuk menjadi moderator pada diskusi kali ini. Namun sempat saya tolak, namun kemarin Kak Hafizan kontak saya untuk jadi moderator, dan alhamdulillah saya memiliki waktu luang, terlepas tadi sore saya baru pindah kos, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya memiliki waktu luang untuk menjadi moderator. Jadi apabila nanti atau selama hingga saat ini ada kekurangan dari saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman semua. Lalu selanjutnya ke acara inti, atau bisa dibilang kita mulailah langsung dengan diskusi kita yang diskusi rutin yang pada malam hari ini akan disampaikan atau dipandu, diberikan materi, dipromotori oleh kakak kelas kita semua, Kak Hafizan, yang Masya Allah ilmunya saya pikir sudah sangat luas, terutama dalam hal pemikiran-pemikiran sejarah Islam yang berkembang. Waktu dan tempat pada Kak Hafizan saya persilahkan. Oh iya, terima kasih Mas Izzat yang mulia Bapak Presiden Alia Izzat Begovic. Nanti akan saya ceritakan kenapa saya panggil yang mulia. Ya, teman-teman semua, selamat malam, selamat datang di Rashidi Forum. Jadi ini forum rutin
setiap pekan insya Allah. Untuk apa? Untuk memperkuat naluri apa? Naluri kritis, ya, naluri kritis kita sebagai seorang pemuda Muslim tentunya. Nah, dipromotori oleh Rashidi Circle. Saya ucapkan selamat datang. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, mungkin baru tahu pertama kali mendengar Rashidi Circle. Jadi alhamdulillah di salah satu pesantren di kota Yogyakarta, di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, tersebutlah seorang santri bernama Muhammad Azam Al-Faruq bersama dengan Izzatur Rahman Pradiatma. Itu mereka dua santri yang sangat cemerlang, kemudian memiliki ide untuk mendirikan lingkaran ini, bukan lingkaran setan tapi lingkaran pemikiran Islam yang bernama Rashidi Circle. Itu aja sekilas teman-teman, selamat bergabung yang baru datang, semoga bisa istiqomah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman dari berbagai macam lapisan, ada mahasiswa, mungkin anak SMA, dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin pernah mengenal saya atau belum pernah mengenal saya sama sekali. Semoga apa yang sedikit pada malam hari ini bisa bermanfaat. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aziz jabbar, mukawwir lail ala nahar. رفع السماء بغير عمد أجر الأنهار ونصلي ونسلم على النبي المختار عدد كل قدة في البحار وعلى آله وأصحابه الأفيار فمن استنى بالسنة واحتدى بحجه فمعه في الجنة وخوفا من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Bismillah, teman-teman sekalian, 20 yang lalu, tepatnya di tahun 1995, tepatnya lagi di bulan Juli, lebih tepatnya lagi di tanggal 11 Juli tahun 1995, di suatu negara di Eropa. Jadi Eropa itu kan gede, jadi kita nggak bisa cuma menuding Eropa itu orangnya Kristen semua, enggak, Katolik semua juga tidak, karena ada bagian Eropa yang mayoritas penduduknya itu justru beragama Muslim. Eropa terbagi menjadi banyak tempat ya, ada Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Tenggara, dan lain sebagainya. Yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah konflik. Sebenarnya bukan konflik sih, yang kita bahas itu adalah tragedi pembantaian yang terjadi di Eropa Timur. Eropa Timur, saya akan tunjukkan ilustrasinya di Google Maps biar teman-teman ada gambarannya. Mohon izin untuk Google Maps-nya udah terlihat, teman-teman boleh direspon. Sudah terlihat. Yes. Terima kasih Mas Hafiz, semangat sekali. Saya sangat merasa terhormat bisa memberikan memadu diskusi di hadapan Eropa bagian barat itu terkenal dengan negara-negara adidaya di Eropa atau di organisasi perkumpulan anak-anak Eropa, apa namanya, NATO ya, NATO yang tergabung dalam European Union, Uni Eropa. Siapa saja mereka? Ada Inggris, Prancis, Spanyol, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, kemudian Denmark termasuk, dan Eropa Utara. Ini Eropa Barat ya teman-teman, yang negaranya itu bisa dibilang adidayanya Uni Eropa. Di Eropa Utara itu biasa kita sebut sebagai negara-negara Skandinavia, asal usul Viking itu dari sini. Mereka dulu berlaut menjadi bajak laut sampai masuk ke SpongeBob. Itu karena mereka terkenal kekejamannya. Bajak laut Skandinavia itu di Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania. Nah, di Eropa Selatan itu ada negara-negara yang lebih kecil dari itu, yaitu ada Italia, ya, di Eropa Tengah ada Austria, Ceko, Polandia, Slovakia. Nah, teman-teman di Eropa Timur, ya, berarti ini dari kursor saya ini, kelihatan nggak sih kursornya? Kelihatan ya? Kursornya ini menunjukkan Eropa Timur.
negara-negara yang biasa kita sebut dengan negara-negara Balkan. Siapa saja negara-negara Balkan itu? Yang pertama ada Hungaria, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus. Ini adalah negara-negara Balkan. Nah, di bagian tenggaranya, nah ini udah dikasih garis merah, batas merah. Itu adalah negara-negara Eropa Tenggara. Dan di sini sampai dengan ke Turki, itu kenapa teman-teman? Karena pada saat itu Turki Utsmani atau hampir ke sini, hampir ke Wina. Dulu hampir tembus sambil ke Wina. Artinya mulai dari Kroasia, Slovenia, Hungaria, Rumania sampai ke Turki sini, Yunani, Albania dan seterusnya itu adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmania. Selain barat pun hampir mendekati Paris, tapi belum sampai ke Paris. Jadi seluruh Spanyol sampai ini bagian ini Teluk Biscay dibagi, itu juga hampir dikuasai oleh Kesultanan Andalusia yang ada di Spanyol, yang ada di Cordoba saat itu. Jadi bisa dibilang pada saat kejayaan Islam itu kita menguasai hampir 2/3 Eropa. Eropa yang benar-benar tulen Eropa ya cuma di tengah ini. Karena di bagian sini semua dikuasai oleh Utsmani. Nah, ternyata teman-teman di negara yang dinamakan dengan gabungan Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Makedonia, Bulgaria, itu dulu menjadi satu negara. Jadi ini kalau kita lihat, ini saya kasih di mana laser. Nah, ini Bulgaria garisnya, seret naik ke Serbia sampai ke Slovenia sini, turun ke Teluk Kroasia, Montenegro sampai dengan Albania dan Makedonia. Sebelum runtuhnya komunisme, sebelum runtuhnya Uni Soviet, itu menjadi satu negara. Nah, teman-teman ada yang bisa nebak nama negaranya apa? Benar sekali, Yugoslavia, atau yang biasa kita sebut sebagai Federasi Yugoslavia. Kenapa federasi, teman-teman? Karena dia gabungan dari beberapa negara yang dipaksa untuk menjadi komunis, gitu. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada sedikit suara berisik karena ada sedikit kegiatan di luar. Kita lanjutkan. Nah, satu negara yang bernama Yugoslavia itu menganut komunisme, ya, komunisme atau sosialisme. Mereka berkiblat kepada Soviet, tapi mereka punya federasi sendiri yang namanya Federasi Yugoslavia. Kalau teman-teman dulu belajar sejarah dan masih ingat dengan negara non-blok, ya, yang KTT pertamanya ada di Jakarta, ya, kalau nggak salah, negara non-blok. Salah satu pendiri negara non-blok selain Indonesia itu adalah Federasi Yugoslavia dengan presidennya waktu itu namanya Pak Joseph Broz Tito. Nah, setelah Soviet runtuh tahun 89, dulu Soviet negara adidaya, ya. 91. Ya, tapi tahun 1989 itu Mikhail Gorbachev mulai melakukan intervensi kepada Partai Merah, sehingga runtuhnya itu mulai 1989 itu, walaupun secara resmi dibubarkan tahun 91. Nah, Soviet runtuh, ternyata Federasi Yugoslavia ini juga goncang. Nah, ketika Federasi Yugoslavia ini goncang, kemudian mulailah negara-negara yang dulunya dipaksa untuk menjadi bagian dari Yugoslavia, padahal mereka tuh beda etnis, ya. Jadi antara negara satu dengan lainnya yang ada di Federasi Yugoslavia itu beda-beda etnisnya. Ibaratnya kita sama orang Thailand sama orang Cina itu beda etnis kan, jauh etnisnya, bahasanya juga beda. Nah, mereka dipaksa bergabung di dalam Federasi Yugoslavia ini. Nah, ada satu kawasan di bagian bukan satu kawasan, ada beberapa kawasan di bagian Federasi Yugoslavia ini yang saya kasih merah ini, itu penduduknya mayoritas beragama Muslim, beriman yang sama dengan kita. Di mana itu? Di sebagian besar wilayah Bosnia dan Herzegovina, sebagian besar wilayah Kosovo, dan sebagian kecil wilayah Albania. Termasuk juga ke dekat-dekat Yunani sini, apalagi Bulgaria bagian selatan ini, dekat-dekat ke Turki. Kenapa? Karena di sana mereka masih banyak berkecengkrama dengan
kebudayaan tradisi mereka, nenek moyang mereka yang mualaf menjadi mualaf karena waktu itu dibebaskan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Perlu digarisbawahi di sini, negara Utsmani tidak pernah memaksa orang-orang ini untuk memeluk agama Islam, tetapi mereka sendirilah yang menjadi mualaf. Mereka sendiri yang memilih untuk masuk ke agama Islam. Kenapa? Karena Kesultanan Turki Utsmani itu banyak memberikan bantuan, banyak membebaskan mereka dari zaman kegelapan Eropa pada saat itu. Kita tahu dulu zaman kegelapan Eropa, orang mandi itu bisa dihitung jari dalam waktu 1 tahun. Mereka tidak pernah mentradisikan kebersihan. Bahkan sabun itu tercipta di Cordoba. Di Cordoba kemudian baru diekspor ke Eropa, baru Eropa tahu ini ada sabun ternyata. Selain itu juga ada semua budaya-budaya kesopan santunan, tata krama itu baru masuk tepat ketika Spanyol di Tenggara itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, biar memberikan gambaran dan merefresh sedikit, saya akan share sebuah lagu gubahan penyanyi terkenal. Beliau adalah Maher Zain. Nah Maher Zain ini seorang penyanyi, dia orang Libanon, tapi dia bukan lahir di Lebanon, dia lahir di Swedia. Dia besar di Swedia dan kemudian berkarir di Amerika Serikat. Nah, tetapi nenek moyangnya si Maher Zain ini adalah dari bagian Bosnia juga. Jadi dia ada keturunan di sana juga. Nah, dia menciptakan suatu lagu yang sangat mengharukan untuk saya. Nah, teman-teman bisa lihat, akan saya share screen. Nanti kita sama-sama diskusikan apa sih yang teman-teman rasakan dari lagu tadi. Begitu. Oke. Suaranya sudah terdengar, suara musiknya? Dengar. Oke, kita ulang dari awal. Nah, ini kalau kita lihat di layar, headlines Remembering Srebrenica, ya Srebrenica. Nanti kita akan bahas lagi di mana posisi Srebrenica. Yang jelas tadi teman-teman udah lihat ada negara namanya Bosnia dan Herzegovina di Eropa bagian Tenggara. Ya, sebelah kirinya itu ada Kroasia tadi, sebelah kanannya ada Serbia, sebelah bawah kanannya itu ada Montenegro. Nah, itu negara yang namanya Bosnia, dan Srebrenica itu adalah salah satu kabupaten kota kecil di Bosnia dan Herzegovina. Nah, di teks ini kita bisa baca, starting on the 11th of July 1995, the Srebrenica massacre cost the lives of 8,372 Bosnian Muslim men and boys, the worst war crime to take place on European soil since the Second World War. Tahun 1995 di bulan Juli tanggal 11 di Srebrenica terjadi pembantaian yang mengakibatkan 8.372 Muslim Bosnia, anak laki-laki dan remajanya itu mati dibantai. Tetapi teman-teman yang perlu digarisbawahi, ini hanya pembantaian di Srebrenica dalam satu malam. Korban jiwa yang berjatuhan karena penindasan dan penjajahan di Bosnia itu lebih banyak dari ini, ratusan ribu. Nanti kita akan bahas mengapa sebabnya bisa terjadi. Nah, kita lanjutkan dulu. Dan kata Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu namanya Pak Kofi Annan, pembantaian ini adalah pembantaian paling sadis dan paling buruk sejak Perang Dunia II yang ada di daratan Eropa. Jadi setelah Perang Dunia II itu belum ada pembantaian yang lebih parah daripada ini semenjak Srebrenica. Oke, kita lanjut. Hold my hand and don't let go. Mama, I love you so. They're taking me away. I don't wanna go. Mama, pray for my soul. I don't know what I've done
side by side, waiting to die. This fear, it can't be described. Every minute felt like years as we stood in line. Wild tears flow from my eyes, and I don't know what I've done wrong and why they hate me so. Don't forget me, Srebrenica. You'll always be in my heart, Srebrenica. I won't forget, Srebrenica. You'll always be in my heart, Srebrenica. I won't forget. You discriminate against my faith and my name. Stop spreading your hate. We are all the same. We are all the same. Oh, Srebrenica, you'll always be my heart. Srebrenica, I won't forget. Oh, Srebrenica, you'll always be my heart. Srebrenica, I won't forget. I will never forget. Nah, suara saya terdengar lagi ya? Halo, cek. Someone please respond. Terdengar ya ini? Oke. Ya, soalnya ini agak nggak stabil apa namanya wifi. Nah, teman-teman bisa lihat ke layar. Ini salah satu, bukan salah satu, beberapa korban yang dibantai. Memang yang menjadi unik kita bisa lihat namanya itu kebanyakan mirip dengan nama-nama Arab atau nama-nama yang ke Islam banget, Islami banget, Islamiable banget. Ini ada Jukic, Rasim, Benjamin, terus kemudian ada Kadij, Zevat, Edin, Kadij, Hussein, Ishak, Kadij, Zemal Mustafa, Kadij, Hussein Farouk, dan lain sebagainya. Karena memang di bagian negara itu, terutama di Kosovo dan di Bosnia, itu sebagian besar beragama Islam. Sekalipun dia persis bentukannya itu kayak orang Eropa. Persis bentukannya itu seperti orang Prancis, orang Itali, orang Spanyol, nggak ada bedanya gitu loh. Tetapi mereka membedakan apa? Mereka beriman sama seperti kita. Itu jadi kita perlu memperluas pandangan kita bahwa sebetulnya Eropa itu kalau misalkan Allah mentakdirkan itu akan menjadi pusat kebangkitan Islam. Jadi kita jangan sombong nih, jangan belagu gitu ya. Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia kemudian merasa kebangkitan muslim akan dari negara kita. Belum tentu. Karena selama ini Allah memilih secara acak di mana dia akan membangkitkan kebangkitan peradaban Islam. Bisa saja dari Inggris, karena di Inggris sekarang jumlah presentase mu'alaf itu selalu meningkat setiap tahun, bahkan setiap bulan. Masjid-masjid di sana terbuka. Setiap bulan pasti bisa dihitung ada satu masjid terbuka. Dan satu gereja tertutup. Nah, termasuk di Eropa. Jadi sebetulnya kalau misalkan Allah mentakdirkan bisa-bisa kebangkitan Islam itu datang dari Eropa. Atau tanpa kontribusi kita, Islam itu pasti akan jaya gitu ya. Islam itu. Nah, kita akan lanjutkan, kita kembali ke share screen. Simbol mengenang Bosnia, ini bunga, saya lupa namanya apa dalam bahasa Bosnia, pokoknya ini bunga yang hanya tumbuh di Eropa bagian tenggara itulah, di negara-negara Balkan, dan ini menjadi simbol dari Bosnia. Jadi kenapa
saya panggil tadi Yang Mulia Alija Izetbegovic karena beliau ini adalah presiden pertama Bosnia dan Herzegovina yang memperjuangkan kemerdekaan Bosnia setelah lepas dari Yugoslavia dan mempertahankan dari agresi militer Republik Serbia yang nanti akan kita bahas. Nah, ini salah satu quotes beliau yang juga menjadi inspirasi saya adalah, "If we forget the genocide done to us, we are compelled to live it again." Jika kita, kata beliau, melupakan genosida, pembantaian, pembunuhan yang telah terjadi kepada kita, kepada bangsa Bosnia maupun umat Muslim di seluruh dunia, we are compelled to live it again. Maka kita akan terjerumus lagi untuk bisa menghidupkan. Maksudnya apa menghidupkan? Ya akan terjadi lagi kalau misalnya kita lupa, kalau kita pernah dibantai. I shall never tell you to seek revenge. Saya nggak pernah nyuruh kamu untuk melakukan pembalasan, balas dendam. Bukan itu. Tujuan kita belajar sejarah, belajar tarikh, belajar apa yang terjadi di masa lampau, baik itu kejayaan maupun kemunduran, itu adalah pelajaran untuk kita, ibrah untuk kita. Ya, dilanjutkan di kalimat terakhir, but never forget what has been done. Jadi I shall never tell you to seek revenge, but never forget what has been done. Saya tidak pernah menyuruh kamu untuk balas dendam, tapi jangan pernah lupakan apa yang telah terjadi. Oke. Saya pengen ngobrol dikit. Kira-kira ada nggak yang berani mungkin cerita bagaimana perasaannya setelah menonton tayangan tadi? Mungkin ada yang merasa terharu atau kok terharu sih, sorry. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa wah keji sekali ya perbuatan manusia gitu. Jadi biar gantian gitu loh, jangan saya terus yang ngomong gitu. Ada yang berani mungkin Ustadz Arba mungkin. Assalamualaikum Ustadz Arba. Atau mungkin Ustadz Azam memberikan tanggapan. Saya nanti aja ya di akhir sesi. Oke. Apa yang ingin saya sampaikan? Oke, cukup kalau misalkan di sana teman-teman. Itu yang terjadi bulan Juli 1995 di Srebrenica sana. Apa yang terjadi di sana? Satu, ibu-ibu, emak-emak gitu ya, lagi hamil gitu, lagi mengandung bayi, itu dibariskan, diseret untuk dibakar hidup-hidup pakai flamethrower gitu. Kalau teman-teman pernah main game, terus ada senjata namanya flamethrower, nah itu dibakar pakai itu, sama bayi-bayi. Dari mana taunya? Mayatnya ketika divisum itu jadi masih belendung kan perutnya ibu hamil, itu masih ada bayinya di dalam, ada janinnya mati di dalam. Ketika di sisa-sisa kuburannya itu dibongkar. Yang kedua teman-teman, di dalam suatu buku, saya lupa bukunya apa, itu dikatakan begini. Jadi tentara-tentara Serbia itu yang membunuh laki-laki maupun remaja yang ada di sana itu memenggal kepala mereka. Kemudian setelah dipenggal, bolanya itu dijadiin pengganti bola sepak gitu. Jadi teman-teman bayangkan aja lagi pertandingan bola gitu, lagi pertandingan Euro Cup 2021 pakainya kepala manusia. Itu yang terjadi di sana. Jadi ribuan kepala itu dipenggal kemudian dijadikan mainan, dijadikan bola, ada yang lempar sambil ketawa-ketawa kayak gitu. Yang terakhir yaitu remaja dan pemuda di sana dibariskan, terutama di kota namanya Srebrenica ini, mereka dipisahkan dari keluarganya, kemudian dibariskan dan ditembak di kepalanya dari belakang, mati semua sampai 8.372 itu. Nah, sekarang kita ke kasus Belly-nya. Apa itu kasus Belly? Penyebab terjadinya. Nah, kita akan lihat dulu dakjalnya ya. Jadi si iblisnya yang menyebabkan ini terjadi itu siapa? Nah, sekarang kita akan lihat. Sudah terlihat share screen-nya? Ya sudah. Nah, ada dua nama yang menjadi penanggung jawab dari terjadinya tragedi ini. Yang pertama adalah si bapak ini, ya Bapak Dakjal ini, Bapak Radovan Karadzic, ya. Beliau ini adalah presiden Serbia. Tapi waktu itu namanya belum Serbia, namanya masih Republik Srpska. Saya nggak tahu bahasanya gimana, pokoknya tulisan RPSKA. Gitu. Jadi saya bacanya Republik Srpska gitu ya. Nah, beliau ini adalah presidennya dan beliau yang mengizinkan dan juga mengarahkan panglima angkatan bersenjatanya Srpska, Republik Srpska tadi
yang namanya si Bapak Dakjal kedua ini. Namanya Bapak Ratko Mladic. Ratko Mladic. Beliau ada jenderal angkatan bersenjatanya Republik Srpska tadi, termasuk milisi Skorpion. Milisi adalah bukan tentara, tapi mereka adalah ibaratnya pejuang-pejuang yang ingin mendirikan negara Republik Serbia merdeka, kasarnya begitu. Nah, sebelum kita bahas tragedi, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Yang pertama, sebetulnya ini perang. Jadi perang itu sudah terjadi sejak tahun 1992. Tahun 91 Soviet udah nggak ada, Yugoslavia mulai kolaps, kemudian mereka pecah jadi negara yang namanya Slovenia, Slovakia, terus FYROM, former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, kemudian ada tadi Serbia dan termasuk di dalamnya Bosnia dan Herzegovina. Mereka perang untuk apa? Memperebutkan wilayah. Ya, karena tadi terbagi dalam berbagai etnis. Ada etnis Kroat, ada etnis Serb, ada etnis Bosnia, ada etnis Herzegovin, ada etnis macam-macam di sana. Nah, mereka ini memperebutkan wilayah karena mereka merasa mereka berhak, sama-sama berhak atas wilayah tadi itu. Nah, karena mereka memperebutkan wilayah, akhirnya mereka saling bunuh-bunuhan. Terjadilah yang namanya Perang Bosnia. Perang Bosnia di tahun 92. Perang itu berjalan sampai dengan tahun 95. Bulan Desember tahun 95 sampai terjadi suatu piagam namanya saya lupa namanya apa ya. Pokoknya ada piagam itu perdamaian di PBB, akhirnya usailah, berhentilah, selesailah perang Bosnia tadi. Nah, tapi di sini kasusnya sama atau mirip dengan kayak waktu Indonesia melawan Belanda gitu, atau Indonesia melawan Jepang. Kita persenjataannya minim, kita tentaranya tidak seterlatih tentara Belanda dan tentara Jepang. Nah, sama Serbia atau provinsi Serbia pada saat itu menjadi ibu kotanya Yugoslavia di Belgrade. Nah, mereka itu punya persenjataan lengkap peninggalan Yugoslavia, hibahan dari Uni Soviet, hibahan dari Rumania, hibahan dari Polandia, provinsi kecil, miskin pada saat itu yang mayoritas Muslim, jadi nggak imbang kekuatannya. Sekalipun memang negara Bosnia ini mereka koalisi sama Kroasia, tetangganya sebelah kiri. Kroasia ini nggak Muslim, tapi mereka sama-sama punya kepentingan yang sama dengan Bosnia. Mereka sama-sama ngelawan tentara Serbia, tapi tetap aja kalah, tetap aja dibantai. Ya ibaratnya tank lawan sama batu lah, kasarannya begitu. Nah, itu yang terjadi waktu itu di Perang Bosnia tahun 92 sampai tahun 93 sampai tahun 94. Nah, kemudian PBB mulai gencar untuk menengahi gitu ya, sok-sokan gitu ya. Kenapa saya bilang sok-sokan? Karena itu tidak ngefek, bro. Kenapa tidak ngefek? Karena tetap terjadi pembantaian, kan Geblek. Maksudnya ini benar-benar astagfirullahaladzim. Jadi PBB itu teman-teman harus tahu sama sekali tidak punya kuasa. Tentara Konga itu ya mungkin ada pengaruhnya, tapi sama sekali tidak berdaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di mana-mana kadang-kadang tuh misi PBB itu banyak yang diragukan. UNHCR, kemudian pokoknya United Nations Mission itu banyak yang meragukan karena memang mereka sebetulnya boneka gitu loh. Mereka sebetulnya dikendalikan oleh 5 negara pemilik hak veto. Siapa saja mereka? Prancis, Inggris, USA, Cina dan Rusia. Kalau salah satu negara ini kasih veto, ya sudah, sanksi untuk Israel batal, sanksi untuk misal Cina batal, sanksi untuk mana-mana batal, karena salah satu negara ini pemegang hak veto. Jadi negara ini dikuasai oleh 5 orang tadi. Nah, yang terjadi pada saat itu di kota Srebrenica itu adalah daerah aman gitu. Jadi sama PBB itu diumumkan gitu loh, silahkan semua mengungsi ke sini karena ini dijaga oleh tentara PBB. 300 tentara PBB dari Belanda. Nah, ketika mereka sudah masuk ke kota itu untuk mengungsi, ya mereka ini rakyat sipil, nggak bawa senjata, mereka nggak tahu apa-apa soal perang. Mereka tahu cuma rumahnya hancur, keluarganya mati, dibantai, dan mereka melarikan diri sampai ke Srebrenica. Sampai di Srebrenica, apa yang terjadi? Ternyata si tentara-tentara Belanda ini cuma bengong. Gimana cuma bengongnya? Jadi ketika tentara Serbia itu sudah mengejar sampai kita buka lagi mapsnya ya. Bosnia dan Herzegovina. Nah, Bosnia itu punya ibu kota namanya Sarajevo. Ini di sini Sarajevo. Kemudian Serbia itu punya
ibu kota di sini, Beograd. Nah, mereka menguasai awalnya itu ya bagian sini, paling ujung ya. Montenegro, Kosovo, dan semuanya ini. Tuzla, Mostar, dan termasuk sebenarnya Sarajevo. Mereka belum sampai ke ibu kota Bosnia, Srebrenica maksud saya. Mereka belum sampai di ibu kota Sarajevo ini. Nah, Srebrenica, ini kita ketik di sini, itu ada di sebuah kota kecil di sini. Di sebelah barat daya Serbia. Nah, ini termasuk bagian dari kekuasaan mereka ini. Tuzla sampai Srebrenica, dan tetapi Srebrenica itu dilindungi oleh PBB karena dianggap sebagai wilayah aman yang dijaga oleh tentara PBB. Nah, tapi apa yang terjadi yaitu 300 tentara Belanda itu karena kalah jumlah ya gitu ya, kepepet. Mereka nggak bisa mempertahankan diri lagi gitu. Dan 4 tentara Belanda ditawan sama tentara Republik Srpska tadi. Akhirnya mereka menukar 4 tentara Belanda dengan 8.000 nyawa pemuda Muslim. Jadi mereka exchange lah tuh ya, barter kayak gitu ya. 8.000 nyawa pemuda Muslim dengan 4 orang tentara Belanda. Sejarah yang sangat memalukan untuk Belanda. Dan itu diingat-ingat sampai sekarang gitu. Jadi nggak tahu emang negara Belanda itu emang agak gimana gitu ya. Tapi no offense gitu kan, kita tidak menyalahkan itu dan kita tidak berusaha untuk balas dendam. Tetapi emang dari dulu Belanda tuh nggak beres, udah ngejajah Indonesia, jahat kayak begitu kan. Terus kemudian mereka dikasih kepercayaan untuk menjaga kota Srebrenica, malah mereka nukerin 4 nyawa tentara Belanda yang harusnya memang mati gitu kan. Tentara kan memang dididik untuk mati, buat apa lagi coba, dengan 8.000 nyawa sipil masyarakat yang ngungsi ke Srebrenica, malah masuk ke kandang singa. Nah, jadi tapi kita bukan menggeneralisir orang Belanda semua jahat, enggak ya, tidak sama sekali. Tapi itulah kenyataan sejarah, jangan sampai kita tertipu lagi. Jangan sampai kita tidak belajar dari pengalaman atau dari sejarah yang pernah terjadi. Nah, di Prabosnia itu ada satu tokoh yang kemudian menjadi proklamator lah, ibaratnya Soekarno-nya Bosnia. Siapa beliau? Beliau adalah Alija Izetbegovic. Kemudian oleh orang tuanya moderator kita mungkin terinspirasi dari sana, akhirnya menamai beliau dengan nama presiden pertama dari Bosnia dan Herzegovina. Dan hubungan beliau, ini presiden pertama Bosnia, Pak Alija Izetbegovic, dengan Indonesia itu sangat mesra gitu ya. Khususnya dengan Presiden Pak Harto pada saat itu. Nah, yang menarik teman-teman, yang keren banget menurut saya adalah peran negara kita, peran Indonesia ketika terjadinya perang Bosnia ini. Tapi kejadiannya itu setelah tragedi Srebrenica, itu sekitar bulan November kalau nggak salah. Srebrenica ini Juli, Agustus, September, Oktober, November kalau nggak Oktober. Presiden kedua kita, Allahyarham Pak Harto, teman-teman bisa bayangkan ya, itu negara lagi konflik, lagi perang gitu kan, lagi bunuh-bunuhan. Bahkan seminggu sebelum peristiwa ini, pesawat PBB yang udah jelas-jelas ada tulisannya mampang gede UN gitu kan, United Nations, itu ditembak jatuh di wilayah udara Bosnia. Sama siapa? Sama tentara Srpska itu. Tapi yang namanya presiden kita, beliau Bapak Allahyarham Pak Harto itu, beliau berani-beraninya melakukan kunjungan kenegaraan ke Bosnia pada saat itu dan langsung ke Sarajevo bertemu dengan Bapak Izetbegovic itu. Itu keren banget, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebelumnya Pak Harto ini sebenarnya melakukan kunjungan ke Kroasia. Kroasia kan udah stabil ya. Dan kita tahu hubungan negara kita sama Kroasia itu sangat dekat gitu kan. Dan Kroasia ini menerima dengan baik. Nah, kemudian Pak Harto ini ternyata bilang ke stafnya, dan stafnya itu kaget bukan kepalang gitu. Saya selain berkunjung ke Kroasia, saya mau berkunjung ke Bosnia. Itu kesaksian wartawan pada saat itu adalah mereka mengira bahwa Pak Harto itu sedang sakit atau sedang sedeng gitu loh. Ya bayangin aja,
pimpinan tertinggi negara, simbol negara mau masuk ke wilayah tempur gitu. Itu kalau sampai mati, yang malu bukan keluarga Pak Harto yang sedih, yang nangis gitu, tapi sejarah Republik Indonesia itu malu karena presidennya tewas gitu loh, tewas. Berarti kan kita nggak bisa melindungi presiden kita sendiri. Tapi yang terjadi adalah Pak Harto bodoh amat gitu. Pokoknya saya mau ke Bosnia ya ke Bosnia titik. Pokoknya saya mau nyampe di sana, saya mau ketemu sama Pak Ali Izetbegovic, ya udah ketemu sama dia titik. Ya sudahlah, akhirnya mau tidak mau kan daripada nanti ada tukang bakso lewat atau ada intel lewat di depan rumah mereka karena membantah, ya akhirnya mereka oke lah Pak Harto, baiklah dengan syarat ya ketika mau berangkat itu dari apa namanya pegawai PBB yang mengizinkan mereka untuk masuk itu bikin kontrak mati. Gimana tewas di Bosnia. Kami tidak bertanggung jawab dan ini semua adalah menjadi risiko dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apa kata Pak Harto? Ya wes tanda tangan. Pak Harto bilang gitu, sana tanda tangan kan atas nama saya. Kemudian berangkatlah mereka kunjungan Kroasia. Sudah sampai di Kroasia, begitu jamuan makan dari Presiden Kroasia selesai. Nah, besoknya mereka akan berangkat ke Bosnia. Malam hari itu, Komandan Pas Pampres yang mengawal pada saat itu, Kolonel Agus Syafruddin itu nggak bisa tidur. Kemudian juga pegawai-pegawai istana. Jadi hanya sedikit yang ikut kunjungan ke Bosnia, tapi nggak bisa tidur semua. Membayangkan kunjungan kontrak mati mereka ke Bosnia. Nah ini izin saya share screen fotonya. Ini keren sekali. Pak Harto ketika mulai berangkat dari bandara di Kroasia menuju ke Bosnia itu dipaksa oleh pas pampresnya Kolonel Agus Syafruddin itu yang ini ini yang kiri yang pakai peci ini. Pokoknya Pak Harto harus pakai rompi peluru rompi anti peluru itu, rompi baja itu. Pokoknya selama perjalanan Pak Harto harus pakai. Nggih Mas, saya pakai selama di pesawat. Begitu mendarat di bandara Bosnia, turun dari pesawat Pak Harto ngiyel. Saya nggak mau pakai rompi ini, alasannya berat. Akhirnya ditanggalkanlah rompi itu. Gimana gak jantungan itu pas pampresnya, pegawainya, ini ada pegawai PBB di sini saya nggak tahu namanya siapa. Kemudian ini ada pejabat tinggi TNI juga dan beberapa negara pasukan perdamaian PBB. Ini lihat semuanya ini pakai rompi anti peluru, kecuali Pak Harto. Bahkan tentara aja pakai rompi anti peluru. Nah, kalau Agus Syafruddin ini sebagai komandan pas pampres yang mengawal kunjungan ke Bosnia, beliau pakai peci supaya apa? Supaya menyaru biar sniper yang ada di Bosnia itu nggak mengincar langsung Pak Harto. Jadi mereka bingung mana yang Pak Harto mana yang bukan. Ini sangat membanggakan karena Pak Harto sampai detik di sana ini ketemu sama Pak Izetbegovic ini ya. Beliau masih pakai rompi, masih pakai peci gitu. Di saat semua ini pakai rompi anti peluru, takut semuanya, nggak ada yang berani. Dan Pak Harto benar-benar kelihatan sangat kelihatan betul-betul sangat tidak ketakutan beliau. Beliau hanya berkata begini ketika ditanya sama pegawainya, Pak Harto kenapa memaksa untuk bisa kunjungan ke Bosnia? Apa yang kata Pak Harto? Cuma bilang, kita ini pemimpin negara non-blok. Kita ini bangsa yang besar. Ketika saudara kita, sesama muslim, sedang tertindas, saya nggak bisa bantu apa-apa. Negara ini nggak bisa ngirim pasukan, nggak bisa ngirim tentara, nggak bisa ngirim bantuan. Tapi saya setidaknya bisa menumbuhkan dan meningkatkan semangat moral mereka. Dan ini terjadi, kemudian disambut oleh Pak Ali Izetbegovic ini, dan beliau terharu luar biasa. Beliau menangis, kemudian memeluk Pak Harto, dan betul-betul menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa ketika menyambut Pak Harto di pintu gerbang istana Bosnia, istana Sarajevo. Coba kita buka ya, istana Sarajevo. Nah, di istana Sarajevo itu kondisinya waktu itu sangat memprihatinkan. Katanya, kata Kolonel Agus Syafruddin itu, kesaksiannya beliau, bahkan keran air aja itu mati di sana. Jadi mau kencing itu nggak bisa cebok pakai air. Terus mereka menghidangkan makanan, mereka tetap menghidangkan makanan dengan irisan daging yang sangat tipis katanya. Setipis tempe, bayangkan daging setipis tempe, bahkan lebih tipis daripada itu. Saking ingin menjamu rombongan Pak Harto yang saat itu berkunjung ke Sarajevo. Dan terbukti setelah November itu selesai, di bulan Desember terbitlah perjanjian
piagam PBB untuk menjadi resolusi untuk perdamaian dari etnis Serbia dan etnis Bosnia. Dan ini luar biasa sekali, dan salah satu yang membuat saya respect dengan Pak Harto, di samping banyak sekali memang mungkin ya begitulah, Anda semua tahu ya seperti apa kepemimpinan di era Orde Baru, but banyak hal yang patut diteladani dari Pak Harto, terutama kedekatan beliau dengan Islam di akhir dekade 90-an. Jadi beliau itu ini nggak tahu ya, ini analisa saya aja paling. Kenapa Pak Harto kemudian digulingkan tahun 98? Karena Pak Harto tahun 95 ya pokoknya di awal tahun 90-an itu beliau berangkat haji. Jadi dulu namanya kan hanya Soeharto. Setelah Pak Harto berangkat haji namanya nambah jadi HM, Haji Muhammad Soeharto. Nah, sejak saat itu beliau dekat dengan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pergerakan Muslim. Sebelum dekade 90-an Pak Harto itu sangat, bisa dibilang sangat anti, bukan anti juga sih. Ya pokoknya jauh-jauh lah sama orang-orang Islam. Makanya waktu itu ada asas tunggal Pancasila yang dipaksakan ke ormas-ormas Muslim. Dan juga ada tragedi-tragedi seperti pembantaian Tanjung Priok, terus kemudian tragedi Marunda, tragedi macam-macam itu yang korbannya adalah umat Islam, karena pada saat itu memang Pak Harto sangat represif, nah itu istilahnya, sangat represif dengan umat Islam. Artinya sangat menekan biar umat Islam ini tidak dominan di Republik ini. Nah, tapi ternyata di dekade 90-an ketika Pak Harto berangkat haji kemudian pulang dengan nama baru HM Soeharto, itu beliau sangat dekat dengan umat Islam. Beliau nyumbang ke Muhammadiyah gede-gedean, nyumbang ke NU gede-gedean. Bahkan dengan Pak HR Fakhrudin beliau sangat mesra hubungannya karena itu tadi. Nah, analisis saya mungkin saja terjadi Pak Harto digulingkan itu karena memang sudah semakin dekat dengan umat Islam, sudah semakin aware dengan eksistensi umat Islam di negara kita. Makanya kemudian semakin digembar-gemborkan supaya Pak Harto ini turun dan lengser. Dimanfaatkan dengan krisis moneter tahun 98 itu, dimanfaatkan dengan otoriter dan juga banyak pelanggaran HAM yang dosa-dosanya pokoknya udah lalu itu. Akan tetapi kita nggak bisa menggeneralisir karena ada banyak amal jariah Pak Harto yang belum pernah ditorehkan prestasinya oleh presiden zaman ini. Apa? Swasembada pangan, kita bisa ekspor beras, bahkan ngasih bantuan jutaan ton ke India, jutaan ton ke Bangladesh, jutaan ton ke negara-negara di Afrika, ke Madagaskar pada saat itu. Itu kalau bukan karena prestasi Pak Harto untuk mendorong petani dan nelayan, itu akan mungkin terjadi. Karena kita nggak pernah lagi swasembada beras. Bahkan kita impor beras ke Thailand, kita impor beras ke Kamboja, negara yang notabene-nya mestinya dulu di bawah kita, tapi sekarang tidak, bahkan ke Myanmar. Nah, itu mirisnya. Jadi beberapa prestasi Pak Harto yang memang luar biasa, termasuk ada Yayasan Amal Muslim Pancasila, masjid-masjid yang bentuk pagarnya segi 5 itu kan bagian dari amal jariah Pak Harto juga, dan lain sebagainya. Jadi hikmahnya adalah memang setiap manusia itu punya masa lalu dan setiap manusia itu punya masa depan. Dilarang menggeneralisir orang lain hanya karena satu sikapnya. Oke, kita boleh menilai orang, tapi kita jangan sampai tertutup atau menutup mata dari kebaikan-kebaikannya. Dan ini yang membuat saya sangat respect dengan Pak Harto adalah ketika OKI, ya organisasi konferensi Islam di konflik Bosnia itu, mereka mereka bereaksi gitu kan, mengecam gitu. Tapi ya sekedar mengecam doang, mohon maaf tidak ada imbasnya begitu ya, walaupun secara hukum atau secara kacamata internasional, di diplomasi internasional itu sangat berefek. Ketika suatu negara mengecam, saya tahu logikanya gimana, mungkin teman-teman nanti yang jurusan HI bisa menjelaskan, tapi yang jelas ya kurang greget gitu ya. Kita kalau misalkan lihat Pak Harto dulu bisa seperti itu, wow gitu kan. Di negara lagi perang, berani-berani ya sampai kontrak mati ya gitu. Sampai bilang, ya sudah, kalau saya mati ya nggak masalah gitu. Beliau nggak pakai rompi anti peluru dan beliau masih melenggang begitu saja masuk dan keluar istana dari Sarajevo. Padahal itu sniper itu udah siap ngeker semua buat nembak Pak Harto. Tapi alhamdulillah sampai kembali mendarat dengan selamat di Kroasia, kemudian kembali ke tanah air itu luar biasa sambutan dari masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, itu masuk headline di mana-mana. Presiden Republik Indonesia berani menerjang sampai ke Republik Bosnia.
Gitu teman-teman. Nah, kembali ke Srebrenica tadi. Nah, di Srebrenica tadi, kenapa itu menjadi pembantaian yang cukup penting untuk kita bahas? Karena posisi terjadinya ada di Eropa, di mana wilayah yang jarang sekali ada muslimnya. Dan ternyata dulu saudara-saudara muslim kita di sana itu dibantai. Sampai sekarang teman-teman bisa buka di Instagram @remembering_Srebrenica itu kampanye untuk mengingat kembali yang terjadi di Srebrenica tahun 95 yang dikampanyekan di Inggris, di UK sana. Dan mereka aware terhadap itu. Kenapa? Karena mereka ingin membasmi kebencian tadi itu. Ya, the feel of hatred, kebencian terhadap etnis lain. Jadi tolong setelah ini saya juga mohon kepada teman-teman semua belajar dari tragedi ini, kita tidak hanya implementasikan untuk sesama muslim, untuk non muslim pun juga sama. Hentikan rasisme, diskriminasi, pembedaan kepada yang bukan golongan kita, bukan muslim dan bukan orang Jawa atau misalkan bukan orang Indonesia. Contohlah di Indonesia sendiri kita berdampingan dengan orang-orang Cindo, ya, Cindo dan Kokondo, orang-orang Chinese. Nah, sampai sekarang kadang kita masih dengar selentingan, dasar Cina, udah Cina kafir lagi. Aduh, ini kalau misalkan tidak dimusnahkan, slogan-slogan seperti ini, wallahi sampai dengan akhir zaman tidak akan tercipta perdamaian. Kita mengakui multikulturalisme, kita mengakui pluralitas. Semua etnis ada beragam, ada yang kafir ndablek gitu ya, kafir jengkak-jengkik, sampai yang muslim paling beriman di mata Allah Subhanahu wa taala itu ada. Akan tetapi teman-teman semua, jangan kemudian kebencian itu menimbulkan slogan-slogan yang jahat gitu ya. Jangan menjadi orang jahat, jadilah orang baik yang kita tetap memegang prinsip kita, tapi kita tidak menutup pergaulan dengan yang berbeda dengan kita gitu. Terutama saya titip pesan untuk yaitu tadi dengan ras Chinese atau mungkin dengan orang-orang Papua. Kadang kita kalau lihat orang Papua masuk restoran gitu, dilihatin kayak alien. Jangan lakukan itu sangat mengganggu suatu tempat kemudian dipelototin kayak gitu. Kadang saya tuh risih melihat orang-orang seperti itu, atau mungkin melihat ya pokoknya banyak gitu loh. Jadi hikmah yang kita ambil dari sini adalah jangan pernah kita benci dengan satu etnis tertentu hanya karena segolongan kelompoknya gitu, atau karena stigma-stigma yang berkembang tentang golongan tersebut ya. Karena sebagai muslim kita harus menebarkan salam, menebarkan kedamaian gitu kan, menebarkan kesetaraan. Karena tapi perlu diingat, setara tidak sama dengan ikut-ikutan, setara tidak sama dengan turut serta dalam agama mereka atau mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Jadi kita menjadi muslim prinsip seperti itu. Nah, bagaimana nasibnya si dua dakjal tadi itu, si siapa tadi, Radovan Karadzic dan Ratko Mladic? Alhamdulillah tahun 2014 ini si kakek ini ditangkap, kemudian diadili di International Criminal Court, dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Jadi penjahat perangnya sudah ketemu dan sudah dijatuhi hukuman 40 tahun penjara itu. Dan sekarang masih mendekam di penjara, termasuk si Bapak Radovan Karadzic ini. Dan memang agak disayangkan sih itu yang terjadi di negara termasuk negara yang kismin lah ya, negara miskin di Eropa sana gitu, Serbia. Tapi penjahat perang itu tidak terjadi di Israel. Maksudnya pimpinan negara Israel itu kan penjahat perang nomor 1, tapi mereka sampai sekarang masih belum bisa digeret ke Mahkamah Internasional. Why? Karena ada hak veto tadi, ada hak veto. Jadi setiap kali Rusia dan Cina kompak mau menjatuhkan sanksi ke Israel, menyeret mereka ke Mahkamah Internasional, selalu ada Amerika Serikat yang memveto. Jadi ya sampai akhir zaman mungkin Israel itu akan tetap bercokol di Palestina. Jadi tetap kita harus berjuang, kita harus kampanyekan ini, baik itu di belahan manapun, termasuk di Uighur, kemudian di Kosovo, kemudian di Chechnya, di mujahidin lain di saat teror dunia, ya kita harus dukung mereka, tapi ingat harus berhati-hati. Why? Karena ada juga yang memanfaatkan situasi itu, memanfaatkan simpati umat Islam se-Indonesia
simpati umat Islam terhadap sesama muslim untuk kejahatan. Apa tadi? Terorisme gitu ya. Jadi benih-benih terorisme itu lahir karena simpati yang berlebihan, yang tidak bisa memilah mana yang harus diikuti dan tidak harus dilawan. Jadi teman-teman semua mungkin cukup itu yang bisa saya share pada malam hari ini. Yang jelas sedikit cerita tentang yang tahu lebih boleh sharing juga. Kalau penjelasan saya yang tadi kecepatan atau mungkin kurang lengkap, nanti bisa di Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. yang telah menyampaikan kronologi bagaimana peristiwa yang sangat memilukan, yang sangat merupakan itu aib sejarah yang mungkin tidak banyak orang ketahui, karena beberapa dari kita mungkin lebih tertarik dengan perang Jerman Rusia, perang Jerman di Soviet dan lain sebagainya, perang Korea dan lain sebagainya, tapi tidak banyak orang yang mengetahui, terutama generasi muda, tentang tragedi yang terjadi di Bosnia. Sebagai generasi muda tentunya kita tidak boleh untuk menutup mata, apalagi mengenai sejarah-sejarah yang menimpa umat muslim, yang menimpa saudara-saudara kita. Kita harus tetap membuka mata, membuka telinga untuk bagaimana kita menerima informasi-informasi sejarah untuk dijadikan bahan pelajaran kita ke depan. Mungkin apa ada sesi tanya jawab, Pak? Atau ada? Boleh. Apapun lah, gak harus saya jawab. Mau sharing juga. Oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan, mungkin ada yang ganjel di hati kok, mungkin yang diketahui teman-teman sama yang disampaikan oleh Kak Abi sedikit berbeda dan sebagainya, bisa disampaikan. Kalau ada bisa langsung mic bicara. Mungkin saya dulu Mas Izet. Oh ya, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Izet, Mas Abizet yang saya hormati sebagai pemateri malam ini. Ya, menarik dan Muslim Srebrenica tahun 1995, 30 tahun lalu berarti ya. Ya, bahwa sebetulnya di situ ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh bagi seorang Muslim khususnya dan juga seorang manusia ya, di mana hak itu tercampakkan oleh karena egoisme dunia dan hasrat untuk menguasai. Namun ini Mas Afizan, saya juga ingin mengkonfirmasi Pak ya, bahwa mungkin sebelum terjadinya pembantaian di Srebrenica tersebut, ini ya, apakah betul ya, maksudnya Bosnia itu dalam segi kehidupan beragamanya itu cenderung sekuleristik ya? Karena saya habis lihat beberapa tulisan di internet itu memang bahkan ada, ini mungkin saya bisa share it ya, bisa share screen. Bisa. Coba sebentar ya. Wah, ada saya. Sebentar. Ini udah terlihat belum? Ya, masuk. Ini mungkin yang paragraf ini ya. Sebentar. Dalam diari yang ditulis oleh Zlatan Filipovic, seorang gadis muslim mentera dari keluarga terhormat di Sarajevo yang menjadi ibu kota Bosnia, diceritakan bagaimana sekulernya warga muslim sebelum 1992. Pada masa itu tak ada lagi wanita muslim yang memakai kerudung, kaum lelaki juga hampir sama dengan para laki non-muslim lainnya. Ketika di era seperti Natal dan Lebaran Muslim, hampir seluruh warga Bosnia merayakan
Tak peduli dia muslim atau bukan, anak-anak Bosnia juga terbiasa dengan tradisi pada seperti Valentine, April Mop, tahun baru, Halloween dan sejenisnya. Sementara sholat tak lagi dilakukan. Nah, mungkin ini ya, yang satu fakta menarik yang kita lihat jauh sebelum peristiwa itu tersebut, bahwa Islam itu mungkin tidak dimaknai lagi ya sebagai suatu din, sebagai suatu perangkat aturan yang menyuluh syariat seperti itu. Namun yang menariknya di sini adalah ketika adanya terjadi pembantian itu, mereka tetap disasar sebagai seorang muslim. Mereka disasar sebagai seorang etnis ya mungkin ya, juga kalau di sisi sebagai agamanya mereka itu. Bahwa identitas itu tidak hilang ketika mereka tidak sholat, tidak beribadah seperti itu. Dan itu mungkin yang harus menjadi concern kita ya, bahwa sebenarnya Islam itu tidak hanya dapat dipahami sebagai agama yang yuridis, agama yang hanya mengajarkan hukum semata, namun juga sebagai identitas yang ini harusnya kita perhatikan sebagai seorang muslim. Identitas itulah yang jangan kita bisa bergandengan tangan, menjalin ukhuwah, dan mungkin yang tidak kita sadari bahwa sebetulnya Muslim Jawa pun boleh kita berdebat tentang apa itu hukum tahlilan dan sebagainya, tapi tidak boleh ada yang bisa menyaksikan bahwa sebetulnya identitas Muslim mereka yang berpaut dengan kejawaan itulah yang membuat mereka bisa teguh melawan penjajahan Belanda. Saat ya mungkin pasca perang Diponegoro dan sebelum perang Diponegoro itu, di mana memang identitas kemuslimannya yang sangat digembar-gemborkan untuk melawan penjajah. Nah, itu mungkin yang ingin saya tambahkan dan bisa menjadi bahan diskusi kita supaya lebih matang lagi. Monggo Mas Hafizan, saya kembalikan. Jazakallah khairan Syekh Azza, Masya Allah, Cukizzel. Jadi gini sih, kalau hemat saya ini kayaknya, sejak sekularisasi Turki, sejak runtuhnya Turki Utsmani, kemudian menjadi Republik Sekuler Turki, otomatis negara-negara bekas dalam tanda kutip jajahannya Turki tadi itu semuanya juga ikutan gitu. Jadi kenapa saya punya kenalan orang Serbia, aslinya dia kebangsaannya itu Albania, cuman dia tinggal di Serbia, tapi dia orang Kosovo, bingung kan? Jadi dia pokoknya dia cerita memang di sana itu kondisi keagamaan masyarakat sebagai masyarakat ya, bukan sebagai individu, tapi sebagai masyarakat itu very very sekuler, di mana ya sama seperti di negara Eropa lain pada umumnya tidak ada simbol-simbol keagamaan yang mencolok, tidak ada simbol-simbol kesalehan secara masyarakat, tauhid sosial begitu, itu tidak terlihat di negara-negara mayoritas muslim seperti Kazakhstan, Azerbaijan, kemudian tadi itu Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Albania juga termasuk sebetulnya, kemudian Tajikistan, Uzbekistan, mereka itu semua negara mayoritas muslim, tapi sebagai suatu masyarakat yang tersistem, mereka very very sekuler. Yes. Kenapa? Karena itu tadi imbas dari sekularisasi Turki. Mereka melihat mungkin Turki itu berjaya dengan sekularisasinya dalam tanda kutip ya. Fata Morgana kejayaan sekularisasi itu, padahal enggak juga. Di individu-individu rakyat Turki ketika terjadi sekularisasinya Mustafa Kemal Atatürk itu pada tahun 1924 itu, sebetulnya mereka masih soleh-soleh juga. Gitu. Jadi secara individu sebenarnya mereka itu punya kesalehan pribadi yang tidak dibawa kepada masyarakat karena paksaan angkatan bersenjata. Jadi yang mensukseskan sekularisasi itu satu, angkatan bersenjata. Kalau nggak ada angkatan bersenjata yang sekular, maka insya Allah aman negaranya. Di Turki yang grecokin, yang bikin rusuh itu, ya, angkatan bersenjata ketika sekularisasi terjadi, makanya semua takut. Karena Mustafa Kemal itu juga dulu mantan tentara. Akhirnya memaksa semua orang untuk jadi sekular. Kenapa negara-negara kita aman saja dari sekularisasi? Karena alhamdulillah tentara kita jauh dari kata sekularisasi. TNI itu luar biasa, mereka bisa mensarikan Pancasila itu menjadi suatu ajaran agama dan ajaran negara itu bisa seimbang. Maka kita patut bersyukur kita punya tentara yang
tidak jahat seperti mereka. Nah, jadi memang yang mensukseskan sekularisasi di masyarakat Eropa itu ya tentaranya, karena keterpaksaan tadi. Itu kalau di negara Muslim. Tapi kalau di negara non-Muslim seperti Prancis, Italia, Spanyol, itu latar belakang sekularisasinya beda lagi. Mereka jadi sekular karena mereka muak sama gereja. Mereka sekular karena mereka capek dipaksa sama gereja gitu, bukan sama angkatan bersenjata. Nah, sedangkan di negara Muslim itu beda. Di negara Muslim, mereka masuk melalui angkatan bersenjata, memaksa rakyatnya untuk jadi sekular. Akhirnya rakyat terpaksa secara masyarakat, tapi secara individu pribadi mereka bisa soleh. Itulah mengapa sekarang ada tokoh besar di Turki namanya Erdogan. Karena Erdogan itu memang disiapkan di kader dari dia kecil sampai dia dewasa untuk menjadi seseorang yang saleh secara individu dan nanti akan membawa kesalehan secara masyarakat, secara kolektif. Dan alhamdulillah proyek kaderisasi Erdogan berhasil. Dia jadi perdana menteri, sekarang jadi presiden. Atau dia jadi presiden seumur hidup. Nah, itu yang kadang saya pikir bisa nggak ya Indonesia melakukan hal yang sama. Karena Turki itu bisa kembali menjadi negara dengan pengamalan ajaran Islam di masyarakatnya dengan baik itu hanya dalam kurun waktu nggak sampai 100 tahun. Tahun 1924 mereka sekular, tahun 95 Erdogan naik, itu udah mulai kembali lagi Turki seperti awal mulanya. Sampai detik ini. Nah, Indonesia itu sejak berdirinya, kita nggak pernah menyatakan negara kita sekular. Tapi sebetulnya dengan adanya Pancasila itu ada tersirat bahwa kita itu tidak menjadikan agama sebagai landasan negara. Ada benarnya. Kenapa? Karena kalau NU, kenapa saudara-saudara kita di NU itu sangat gencar untuk NKRI harga mati, Pancasila di dadaku. Why? Karena menurut Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, beliau menyampaikan agama Islam itu tidak pantas dijadikan dasar negara karena karena agama Islam itu lebih tinggi daripada dasar negara. Jadi agama Islam itu seharusnya memayungi negara, bukan menjadi dasar negara. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari saat itu terima-terima saja ketika Islam tidak dijadikan dasar negara. Karena beliau punya argumen seperti itu tadi, walaupun memang putra beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah itu bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur, bersama dengan Ki Bagus Hadi Kusuma itu gencar-gencaran, getol-getolan. Bersama dengan juga Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Wahid Hashim putranya Hadratus Syekh itu. Mereka dua tokoh Islam yang sangat gencar, pokoknya Islam harus jadi dasar negara. Ki Bagus tidak terima sampai detik terakhir. Tapi ketika sudah terjadi, maka Kiai Hashim menikah kayak tadi. Bahwa Islam itu tidak pantas dijadikan dasar negara karena justru kemuliaan Islam itu lebih tinggi daripada dasar negara. Maka kita harus membuat suatu rumusan lain yang disarikan dari agama Islam, disarikan dari Al-Quran menjadi Pancasila tadi itu, menjadi dasar negara. Nah, jadi kalau itu pertanyaannya Syekh Azam. Terus kalau tadi soal apa tadi? Pertanyaan kedua tadi mereka justru sepertinya tidak menyukai penegakan syariat di masyarakat. Tapi belum tentu kalau kesalahan pribadi kita nggak tahu utamanya mereka gitu. Karena ya itu tadi mereka ikut Turki sebetulnya. Mereka terpengaruh dari itu. Terpengaruh dari vibes-nya Eropa tadi itu yang pengen lepas dari cengkraman gereja. Mereka lepas dari cengkraman gereja benar. Karena memang seharusnya mereka tidak mengikuti itu. Tapi kita sebagai umat Islam sangat salah. Karena kalau kita lepas dari kita lepas dari pedoman Al-Quran, kemudian dari berhalaqah di masjid, kemudian jauh dari sunnah Rasul, sudah kehancuran yang datang. Karena itulah yang membawa kejayaan kita. Itulah pentingnya belajar tarikh. Bukan hanya kita nostalgia di masa itu. Oh iya dulu Utsmaniyah bisa kayak gini. Oh iya Abbasiyah bisa kayak gini. Bukan itu gitu. Cari penyebab mundurnya itu apa. Dan jangan sampai terjadi di generasi kita gitu. Jangan sampai terjadi di masa-masa kita hidup sekarang ini. Besok antum semua jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur. Lakukan proyek peradaban ini. Lakukan proyek peradaban apa seperti Erdogan dan kawan-kawannya di masa kecil. Tak kasih tahu. Jadi yang
pemegang pemerintahan pusat di Turki sekarang itu adalah konco-konconya Erdogan semua. Jadi mereka adalah orang-orang yang sama dididik di pesantren yang sama di masa kecil di Imam Khatib itu sampai dengan dewasa. Kemudian Erdogan lanjut kuliah di Universitas Marmara di Turki sana. Ya sama teman-temannya yang sekarang jadi menteri, jadi gubernur, itu adalah teman-temannya yang sama-sama dididik di pesantren Imam Khatib itu yang punya visi yang sama, dan akhirnya mereka berhasil karena mereka punya strategi itu yang sangat cantik gitu loh untuk mengembalikan Republik Sekular Turki menjadi Republik Islam Turki. Tapi memang Erdogan itu nggak apa ya istilahnya, nggak geradakan gitu loh, nggak tiba-tiba takbir atau misalkan tiba-tiba Islam adalah dasar negara gitu. Kalau dari awal Erdogan sudah seperti itu, dari awal dia udah kejengkal, udah kalah, dia nggak bakal menang pemilu Istanbul, dia nggak bakal jadi perdana menteri dan nggak bakal jadi presiden. Tapi caranya Erdogan sangat cantik. Dia angkat pahlawan Turki yang diagung-agungkan oleh orang sekular di Turki, si Mustafa Kemal Atatürk itu fotonya segede gaban, fotonya Erdogan juga segede gaban. Padahal Erdogan sebenarnya nggak suka sama Atatürk ini. Dia tidak setuju dengan jalan pemikiran, tapi apa yang dia lakukan? Dia terselubung. Dia apa istilahnya ya? Dia membenarkan di halayak umum ajaran-ajaran Atatürk ini sehingga dia bisa mendapatkan hati di semua tempat di rakyat Turki dan akhirnya bisa gitu. Nah, itulah yang mungkin kita perlu pikirkan di proyek peradaban ke depannya. Teman-teman semua yang ada di room ini insya Allah 29 orang tadi sampai 35, 40, 50 tahun yang akan datang samakan visi kita bangun Indonesia itu yang menjadi negara yang memang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya tidak mengajak menjadi negara Islam, tapi itu tadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi selain Mas Azam? Ya mungkin ada teman-teman lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan atau yang lainnya. Saya kira satu lagi agar tidak terlalu malam, barangkali masih ada keperluan lain. Nanti kalau sejarah lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya di Wikipedia, banyak banget itu sumbernya. Terus kemudian di Tirto, di Kumparan itu banyak membahas soal ini. Tapi hari ini kita cuma menumbuhkan awareness tadi yang terjadi di Srebrenica tahun 95 itu. Termasuk teman-teman bisa buka di YouTube bagaimana kesaksian, bagaimana lain sebagainya. Karena pembantaian Srebrenica itu adalah pembantaian terburuk, tersadis setelah Perang Dunia II. Kita tahu Perang Dunia II itu kacau balau sekali, mengerikan sekali sadisnya terhadap orang-orang Yahudi, dan sama juga terjadi dengan korban lain, gitu ya, Muslim Bosnia, etnis Bosnia. Lagi kalau nggak ada mungkin bisa saya lanjutkan. Oke, mungkin untuk ada cukup. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke sesi foto, bisa sesi foto. Tadi saya sudah diskusi sama Mas Azam pada untuk sesi foto ini bisa. Oh ya, saya tutup dulu ya. Tadi belum saya tutup soalnya. Ya terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir, apalagi udah mau on cam. Ya, saya senang banget. Makasih banyak yang on cam, sudah mau hadir, sudah mau bergabung dari berbagai macam kalangan. Ini ada IMM BSKM, Masya Allah. Ada Mas Rudi Haryadi, ada Mbak siapa ya? Udah keluar, bergabung sama berdiskusi, dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat, walaupun memang ya masih ilmu saya masih sangat cetek dan masih banyak yang harus kita pelajari bareng-bareng, tapi semoga itu bisa jadi titik awal kita untuk semakin mengembangkan pemikiran Islam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sekarang kegiatan kita atau diskusi kita pada malam ini saya serahkan pada Mas Tarik beberapa saat didokumentasikan
diskusi kita pada malam hari ini. Oke. Dimohon kepada seluruh peserta untuk meng-on-kan kameranya. Ini untuk dokumentasi. Nah, oke. Saya akan foto satu. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gimana Mas Arif? Oke, udah, monggo. Mas Iza. Ya mohon maaf karena mungkin harusnya saya yang bertugas dokumentasi karena saya belum selesai beres-beres. Gak apa-apa Mas Izet, makasih banyak. Semoga Ya, lancar pindahan kosnya. ya Semoga mungkin kita yang baru. Dial-Baqarahin dulu 1 bulan biar gak ada jinnya. ya insya Allah. Ya mungkin terima kasih saya ucapkan pada pemateri Kak Afizan dan pada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan teman-teman mungkin yang baru liburan atau mungkin baru mau UAS dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf dan atas segala mungkin kekurangan saya, marilah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih ya Mas Afizan.